apa kabar? Berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini dalam video pembelajaran teks deskripsi, ini adalah materi pokok kita bersama saya, Ibu Erlin Engabunga SPD. Saya biasa dipanggil dengan Ibu Erlin. Saya adalah guru bahasa Indonesia. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, baik sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah, baik yang didengar dan dapat dibaca. Saya berharap kita semua bisa memahami materi ini. Materi tentang teks deskripsi. Nah, itu dia kompetensi dasar kita. Tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi pengertian, ciri umum teks deskripsi dari segi isi, dan tujuan komunikasi yang dibaca atau yang didengar. Jadi, materi pokok kita hari ini itu ada 4. Yang pertama, tentang pengertian teks deskripsi. Kedua, ciri teks deskripsi. Yang ketiga, tujuan teks deskripsi. Dan yang keempat, jenis-jenis teks deskripsi. Nah, apa sih teks deskripsi itu? Teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi pembaca seolah-olah merasakan apa yang ditulis atau dideskripsikan penulis. Objeknya apa saja? Bisa tentang keindahan alam, bisa mendeskripsikan mobil kita baik dari warna, ukuran, ataupun jumlah kapasitasnya. Kita juga bisa mendeskripsikan rumah kita dari bentuk rumahnya, modelnya, dan juga kita bisa mendeskripsikan orang tua kita, papa, mama, kakak, dan adik. Apa saja kita bisa deskripsikan. Nah, ciri-ciri teks deskripsi itu ada ciri umum teks deskripsi. Yang pertama itu berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Jadi kalau kita mendeskripsikan rumah, berarti kita harus mampu menjelaskan. Yang ciri yang kedua, penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail atau terperinci sehingga pembacanya mengerti secara jelas apa yang digambarkan di dalam teks. Jadi kita harus membuatnya secara jelas baik secara fisik maupun secara psikis. Misalkan kita mau mendeskripsikan ayah. Berarti kita harus mendeskripsikan ayah dari sisi fisiknya maupun mendeskripsikan ayah dari sisi karakternya. Yang ketiga, ciri-ciri umumnya pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengar, atau mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks. Jadi kita membuat teks deskripsi itu seolah-olah orang lain juga ikut merasakan apa yang kita deskripsikan. Ciri yang keempat itu menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek secara detail. Jadi kalau kita deskripsikan ayah, berarti warna kulitnya, warna rambutnya maupun sifatnya. Yang berikut ciri-ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk menggambarkan objek. Misalkan warna merah, kuning, atau hijau. Contohnya seperti ini. Papaku kulitnya berwarna hitam, mamaku kulitnya berwarna putih. Sedangkan kami anak-anaknya semua berkulit putih. Gitu ya. Ciri yang kedua yaitu menggunakan kalimat rinci untuk menggambarkan objek. Jadi misalkan seperti ini, rumahku berukuran 7x9, rumahku menghadap jalan raya. Seperti itu ya. Nah, ciri yang ketiga yaitu menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat.
Misalkan seperti ini, mamaku sangat ayu atau mamaku sangat anggun. Ayu atau anggun itu memiliki arti yang sebenarnya yaitu cantik, dan itu dikatakan sinonim emosi kuat. Atau ayahku memiliki sifat yang damai, kalem, kepala dingin, seperti itu ya. Ciri yang keempat itu menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Contoh dalam teks deskripsi seperti ini. Puisi yang dibacakan Putri seolah-olah menghipnotis peserta hingga menangis. Kata menghipnotis itu adalah majas. Bisa mengerti ya tentang majas? Ciri yang kelima itu adalah teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Nah, kata ganti orang kan banyak. Ada aku, kamu, dia, atau kata ganti orang pertama tunggal, kedua, ketiga, maupun jamak. Contoh, mamaku berambut hitam. Kataku itu menunjukkan kata ganti pertama tunggal. Atau contoh lainnya seperti ini. Mereka sangat menikmati liburan kali ini. Kata mereka itu merupakan kata ganti orang ketiga jamak. Jamak itu artinya lebih dari satu. Sedangkan tunggal itu hanya satu. Ada pertama tunggal, kedua tunggal, dan ketiga tunggal. Yang berikut kita akan mempelajari tentang jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama, teks paragraf deskripsi subjektif. Itu adalah paragraf yang menggambarkan objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Misalkan dia mendeskripsikan tentang mamanya atau papanya atau adiknya atau tentang rumahnya. Nah, itu termasuk deskripsi subjektif karena berdasarkan kesan yang dimiliki oleh si penulis. Jenis yang kedua yaitu teks deskripsi spatial. Dalam teks ini, objek yang digambarkan hanya berupa tempat, benda, atau ruang dan lainnya. Misalkan dia mendeskripsikan tentang alam atau tentang pemandangan, mendeskripsikan tempat wisata, misalkan seperti itu ya. Itu deskripsi spatial namanya. Jenis teks yang ketiga itu adalah teks paragraf objektif. Teks ini objeknya digambarkan apa adanya menurut keadaan objek yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis itu sendiri. Jadi dalam teks ini dia tidak menjelaskan atau tidak menambahkan majas, tidak menambahkan kata ganti orang. Murni berdasarkan hasil pengamatan yang dideskripsikan. Yang terakhir adalah tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi itu adalah untuk membuat pembaca seakan-akan berada di tempat kejadian, ikut merasakan, mengalami, melihat, dan mendengarkan mengenai satu peristiwa atau adegan. Jadi tujuannya itu supaya kita yang tidak tahu menjadi tahu, kita yang tidak melihat seakan-akan kita ada di tempat itu. Jadi itu tujuannya teks deskripsi. Jadi yang perlu kita tahu dan kita catat, teks deskripsi itu teks yang sifatnya fakta, ya, hanya dideskripsikan atau diceritakan berdasarkan gambaran si penulis. Nah, teman-teman, kita sudah sampai pada penghujung materi. Tentang materi kita hari ini ada pertanyaan? Jika ada, ketik di bagian komentar ya. Nanti akan saya jawab satu persatu. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.